Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraisyah Vita. Saya akan menjelaskan mengenai masyarakat industri untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri. Baik, di sini ada materi-materi yang akan saya jelaskan masing-masing. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri kan? Baik, saya lanjut. Yang pertama itu pengertian masyarakat industri. Masyarakat industri merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di wilayah tertentu untuk waktu yang cukup lama dengan sistem ekonomi yang bertumpu pada aktivitas produksi barang atau komoditas lainnya. Ciri utamanya yaitu memproduksi barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan lainnya dengan bantuan teknologi mesin. Kemudian ada konsep hubungan. Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dinamakan hubungan industrial. Karena hubungan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang produksi dan jasa sehingga selayaknya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atau proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan, pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholders. Stakeholders ini yakni pengusaha atau pemegang saham, para pekerja atau buruh, supplier, konsumen, dan pemerintah. Di samping para stakeholders, para pelaku hubungan industrial juga melibatkan beberapa pihak di bawah ini, yakni para konsultan, hubungan industrial atau pengacara, para arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi, dan hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Kemudian yang ketiga, ada ruang lingkup dari hubungan dari masyarakat industrial. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja, di mana para pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di dalamnya sudah termasuk dari tabel yang bisa kawan-kawan lihat sendiri. Pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Adapun ruang lingkup peraturan atau perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada hukum material, dan yang kedua ada hukum formal yang dapat teman-teman lihat sendiri dan baca sendiri. Kemudian yang keempat ada bentuk masyarakat industri. Masyarakat industri yang bercorak modern dan rasional membutuhkan tenaga-tenaga yang handal dalam dimensi perekonomian global. Sikap rasionalisme dalam masyarakat industri juga membentuk sikap dan pandangan di lingkungan keluarga. Kemudian ada ciri-ciri dan karakteristik masyarakat industri. Marcuse, yang dikenal juga sebagai perintis dari mazhab Frankfurt, melihat ciri perkembangan masyarakat industri saat ini. Menurutnya ada 3 ciri masyarakat industri atau teknologi modern, yaitu yang bisa teman-teman lihat sendiri, ciri-ciri yang dikatakan oleh Marcuse tadi. Kemudian, adapun secara khusus masyarakat industri dicirikan sebagai berikut, yaitu tidak lagi mengadakan lahan pertanian, kemudian potensi kehidupan, dan fokus kepada kebahagiaan material. Kemudian yang kelima ada perkembangan masyarakat industri. Baik, saya minta maaf. Industrialisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk pabrik, manajer, dan buruh yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan sosial. Industrialisasi secara langsung dan tidak langsung memberi warna kepada kebudayaan secara keseluruhan.
Dalam jangka panjang ikut membentuk nilai-nilai sosial budaya, cita-cita, dan tujuan hidup masyarakat. Industri juga memberikan mata pencaharian kepada berjuta rakyat dalam berbagai bidang. Berikut ini yaitu ciri-ciri perkembangan industrialisasi. Yang pertama ada tahap take off atau tahap lepas landas, di mana tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui penerapan teknik industri modern. Yang kedua ada tahap kematangan, yaitu perkembangan pada sektor lain di mana teknologi modern digunakan terhadap keseluruhan sektor perekonomian. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap penggunaannya, yaitu penggunaan industri yang lebih tinggi dengan komitmen untuk memperluas penerapan teknologi agar memusatkan atau memperluas konsumsi dalam masyarakat. Terus ada perubahan pola kehidupan masyarakat industri. Yang pertama selalu terbuka, menerima berbagai pengalaman baru termasuk tingkah laku. Kedua, adanya pergeseran dari segala loyalitas atau kesetiaan ke arah pimpinan yang lebih objektif. Dan yang ketiga yaitu percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, sekian dari penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.